Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode ke-28 bagian 3 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Isa AS, tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi Nabi Isa AS dari Bani Israel dalam menjalankan dakwahnya hingga berujung pada akhir kehidupannya. Tantangan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Sudah menjadi sunnatullah bahwa dakwah kepada yang hak di jalan Allah pasti akan mendapatkan tantangan dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terusik dan dirugikan dengan misi dakwah tersebut. Demikian juga dengan misi kenabian Nabi Isa alaihissalam mendapatkan tantangan dan perlawanan keras dari umat objek dakwahnya, yaitu Bani Israel. Untuk memahami akar permasalahan dari adanya perlawanan tersebut, ada baiknya kita coba bahas dulu kondisi aktual yang ada pada Bani Israel saat Nabi Isa AS mendapatkan mandat kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda pada masa Bait Suci pertama sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi yang masih akrab dengan penyembahan berhala, umat Yahudi pada periode Bait Suci kedua, termasuk pada masa Nabi Isa, cenderung merupakan penganut monoteisme yang ketat. Bila para Rasul Allah yang lain sebelumnya berdakwah pada umat musyrik yang menyekutukan Allah dengan berhala dan sesembahan lain, maka Nabi Isa AS berdakwah pada umat yang sudah mengesahkan Allah, tapi menyalahgunakan hukum-hukum Allah atau menjalankan dengan tidak semestinya. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ajaran Nabi Isa merupakan ajaran kerohanian, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penekanan terhadap akhlak yang luhur. Nabi Isa diutus oleh Allah juga untuk meluruskan kesesatan Bani Israel. Alkitab dalam Injil Matius pasal 16 ayat 12 menjelaskan bahwa Yesus beberapa kali berselisih dengan kelompok Saduki dan Farisi dan memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap ajaran kedua kelompok tersebut dalam memahami Taurat. Alkitab menggambarkan kaum Farisi sebagai kelompok yang lebih mementingkan aturan lahiriah suatu hukum pada Taurat di atas makna atau maksud utama yang ada dalam hukum Taurat tersebut. Nabi Isa AS mencela kaum Farisi yang disibukkan dengan mengurus hukum yang begitu terperinci, tetapi melupakan maksud dari diturunkannya syariat Taurat yang paling utama, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kaum Farisi juga diingatkan oleh Nabi Isa AS dan dicela karena keras kepalanya atas sikap riya mereka, mengenakan busana yang membuat mereka terlihat seperti orang soleh di hadapan orang lain dan sangat gila akan pujian. Nabi Isa AS juga menyatakan bahwa kaum Farisi mendapatkan kekuasaan untuk menafsirkan hukum Musa atau Taurat, tetapi mereka tidak menjalankan hal yang mereka ajarkan kepada umat Bani Israel. Karenanya, Nabi Isa AS meminta orang-orang untuk mematuhi ajaran Taurat yang diajarkan kaum Farisi, tetapi jangan meniru perbuatan mereka yang tidak menjalankan apa-apa yang mereka katakan dan ajarkan. Dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1-28 digambarkan bahwa Nabi Isa AS atau Yesus mencela dan mengibaratkan kaum Farisi seperti kuburan yang dilabur putih, tampak bagus di luar tetapi penuh tulang dan kebusukan di dalamnya. Nabi Isa AS juga berdebat dengan kelompok Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan setelah mati dan mencela mereka sebagai orang yang tidak memahami kitab suci maupun kekuasaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 18-27. Berbagai kritikan dan seruan Nabi Isa AS kepada kaum Saduki dan kaum Farisi dalam hal praktek keagamaan dan peribadatan yang menyimpang dari makna dan kandungan Taurat yang hakiki
menjadikan kaum Saduki dan Farisi berusaha menghentikan misi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Seruan dakwah Nabi Isa alaihissalam disambut banyak orang dan kabar mengenai mukjizatnya tersebar luas di kalangan Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam pun mulai mendapatkan simpati dari sebagian kaum Bani Israel. Sebagiannya kemudian menjadi murid-murid setia yang selalu membersamai kemanapun Nabi Isa pergi berdakwah. Saat Nabi Isa alaihissalam merasa saatnya harus menyampaikan secara terbuka firman Allah yang diterimanya kepada Bani Israel, Nabi Isa pun pergi ke Yerusalem bersama para muridnya dan memasuki Bait Suci atau Baitul Maqdis saat perayaan hari besar umat Yahudi. Dilihatnya Bait Suci atau Baitul Maqdis banyak dipenuhi para pedagang, laksana pasar, dan jauh dari praktek peribadatan sebagaimana mestinya. Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya pun kemudian mengusir orang-orang yang berjual beli di sekitar Baitul Maqdis. Hal ini menambah kebencian pihak berwenang Yahudi, yaitu kaum Saduki dan Farisi. Sangat mungkin kelompok Saduki menentang Nabi Isa bukan karena ajarannya, tetapi lebih kepada alasan-alasan politik. Nabi Isa alaihissalam dipandang mengancam stabilitas di masyarakat, terutama setelah dia dan murid-muridnya memasuki Baitul Maqdis. Seruan Nabi Isa ditakutkan akan memprovokasi pihak Romawi untuk menyerang bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya para imam dan kaum Farisi sepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya secara terang-terangan karena khawatir dengan perlawanan rakyat. Maka para pendeta Yahudi dari kaum Saduki dan Farisi membuat berita dusta tentang Nabi Isa alaihissalam yang dianggap mengganggu stabilitas di Bait Suci dan dilaporkan kepada penguasa Romawi di Yerusalem, yaitu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus pada dasarnya tahu bahwa laporan dari pendeta-pendeta Yahudi dari kaum Saduki dan Farisi ini dusta belaka, karena Pontius Pilatus paham apa yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah hal yang benar. Akan tetapi, karena Pontius Pilatus juga khawatir akan terjadi perlawanan massal dari para pemuka Yahudi di Yerusalem dan bisa memunculkan kekacauan di wilayah kekuasaannya, maka Pontius Pilatus pun memerintahkan penangkapan terhadap Nabi Isa alaihissalam dan mengadilinya. Saat pasukan Romawi dan pendeta-pendeta Yahudi gencar mencari Nabi Isa untuk ditangkap, tiba-tiba salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas Iskariot, berkhianat dan memberitahukan tempat di mana Nabi Isa berada kepada para pendeta Yahudi. Kisah penyaliban dan perbedaan pandangan tentangnya. Alkitab dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17-68 menyebutkan bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Nabi Isa dan bekerja sama dengan para imam Yahudi untuk memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan menangkapnya. Setelah Nabi Isa alaihissalam makan malam bersama murid-muridnya dalam perjamuan terakhir, mereka pergi ke Taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun, Yerusalem. Yudas Iskariot kemudian datang bersama sekelompok orang bersenjata yang dikirim oleh para imam, kepala, dan sesepuh Yahudi dan menangkap Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam kemudian dibawa ke Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi, untuk diadili. Setelah dinyatakan bersalah oleh majelis Sanhedrin, Nabi Isa alaihissalam kemudian dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa Romawi. Para pendeta, imam, dan tetua Yahudi menghasut orang-orang Bani Israel untuk mendesak Pontius Pilatus agar Nabi Isa dibunuh dengan disalib. Pontius Pilatus yang mendapatkan laporan tentang pengadilan Nabi Isa awalnya enggan menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Tetapi karena tidak mau terjadi kerusuhan dan pemberontakan oleh kalangan Bani Israel di Yerusalem, sehingga akhirnya Pontius Pilatus menyerah dengan tuntutan orang-orang, dan Nabi Isa pun segera diproses untuk disalib. Nabi Isa alaihissalam kemudian diarak menuju Bukit Golgota, dan Nabi Isa pun dipancang di kayu salib bersama dua orang penyamun. Injil Matius pasal 27 menjelaskan bahwa setelah beberapa jam digantung di kayu salib, tubuh Nabi Isa diturunkan dan dibawa pergi oleh Yusuf dari Arimatea. Al-Quran tidak menyebutkan peristiwa penangkapan maupun proses penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dalam surah An-Nisa ayat 157 disebutkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh maupun disalib, tetapi diserupakan seolah-olah Nabi Isa mati disalib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Menggunakan ayat ini sebagai dasar, mayoritas tradisi Islam menolak kematian Nabi Isa alaihissalam di kayu salib, dan terdapat perbedaan pendapat dan teori mengenai makna diserupakan dalam ayat tersebut. Pendapat pertama, teori orang pengganti. Menurut teori ini, ada orang yang wajah dan perawakannya diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga dialah yang ditangkap dan disalib, dan bukan Nabi Isa. Jati diri orang pengganti ini juga diperdebatkan. Pendapat kedua, teori koma. Menurut teori ini, Nabi Isa memang benar-benar ditangkap dan dipancang di kayu salib. Nabi Isa mengalami koma atau mati suri dalam proses penyaliban, tidak mati dalam arti sesungguhnya, tetapi diserupakan seperti sudah benar-benar mati di mata orang-orang. Nabi Isa kemudian diturunkan dari kayu salib dalam keadaan kritis, tetapi belum mati, kemudian dibawa pergi oleh muridnya, yaitu Yusuf dari Arimatea. Kepercayaan bahwa Nabi Isa tidak mati di salib tidak hanya dianut umat muslim, tetapi juga dianut oleh sebagian kecil karangan Kristen. Begitu pula sebaliknya, kematian Nabi Isa alaihissalam di kayu salib juga dianut oleh sebagian kalangan muslim. Sedangkan mayoritas umat Kristen arus utama menyatakan bahwa Nabi Isa memang mati di salib, kemudian dibangkitkan kembali. Teori orang pengganti. Keyakinan bahwa orang yang disalib adalah orang yang mirip dengan Isa dianut oleh penganut Gnostisisme, Mandaisme, Muslim, dan Kristen di Jepang. Departemen Agama Republik Indonesia mengacu pada teori ini dalam menerjemahkan surat An-Nisa. Sebagian menyebutkan bahwa jati diri dari orang pengganti tersebut adalah salah seorang musuh Nabi Isa. Sedangkan Gabriel Renault dalam The Muslim Jesus, Dead or Alive menyebutkan bahwa dia adalah pengikut Isa yang sengaja mengajukan diri untuk menjadi pengganti Isa. Sebagian sumber apokrif Gnostik menyebutkan bahwa orang pengganti Isa adalah Simon dari Kirene, seorang tokoh laki-laki yang terdapat dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Beberapa ulama seperti Al-Baidawi yang disebutkan dalam The Meaning of Explanation of the Glorious Quran karya Muhammad Said Abdurrahman, juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya menyatakan bahwa ada murid setia Nabi Isa alaihissalam yang menawarkan diri menjadi pengganti Nabi Isa tanpa menyebutkan jati diri murid tersebut secara terperinci. Dalam versi Injil Barnabas sebagaimana disebutkan dalam Encyclopedia of Islam, dalam bab Isa disebutkan bahwa orang pengganti tersebut adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang berkhianat. Disebutkan bahwa Nabi Isa dibawa pergi para malaikat melalui jendela. Saat Yudas masuk ruangan untuk mencari Nabi Isa, penampilannya diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga pasukannya masuk ruangan belakangan, kemudian menangkapnya. Nabi Isa mati di salib. Sebagian kalangan ulama Syiah berpendapat bahwa Nabi Isa memang telah mati di salib, seperti Ja'far bin Mansur al-Yaman yang wafat tahun 958 Masehi, Abu Hatim Ahmad Ibnu Hamdan Ar-Razi, filsuf Syiah yang wafat pada tahun 935 Masehi, Abu Ya'qub As-Sijistani, dai Syiah yang wafat pada tahun 971 Masehi, dan Mu'ayyad Fiddin As-Sirazi, ulama Syiah yang wafat pada tahun 1078 Masehi.
Mereka menegaskan historisitas penyaliban, menyatakan bahwa Nabi Isa disalibkan dan tidak digantikan oleh orang lain sebagaimana dinyatakan dalam tafsir pada umumnya. Teori koma. Menurut teori ini, Nabi Isa memang benar-benar ditangkap dari pancang di kayu salib, kemudian pingsan atau koma dalam prosesnya. Namun Nabi Isa tampak serupa seperti sudah mati, sehingga dia kemudian diturunkan dari salib. Diperkirakan teori ini lahir pada sekitar abad ke-17 atau 18 di Barat. Beberapa cendekiawan Muslim modern seperti Ahmad Didat dan Zakir Naik juga menggunakan teori ini dalam karya atau ceramah mereka. Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, Ahmad Didat menganalisis kejadian penyaliban dalam Alkitab dan mengambil kesimpulan alternatif yang berbeda dengan yang diyakini mayoritas umat Kristen. Terkait makna disalib, Didat memberikan permisalan dengan seorang yang diberi putusan untuk dieksekusi. Orang ini didudukkan di kursi listrik untuk disetrum, tetapi daya listriknya kurang sehingga orang ini masih hidup. Orang ini tidak bisa dikatakan telah dieksekusi hanya lantaran sudah disetrum karena dia masih hidup. Dalam kejadian Nabi Isa, dia memang telah menjalani proses penyaliban, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa Isa telah disalib karena dia masih hidup. Makna disalib tidak hanya sekedar diikat di kayu salib, tetapi membunuh dengan cara mengikat pada sebuah salib. Demikian Ahmad Didat, seorang kristolog, memaparkan argumennya. Sementara itu, dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 dikisahkan bahwa setelah Isa digantung di kayu salib selama beberapa jam, umat Yahudi meminta agar dia dan dua penyamun itu diturunkan. Hal ini lantaran penyaliban terjadi pada hari Jumat, dan saat senja berarti sudah masuk hari suci pekanan Yahudi, yaitu hari Sabat. Sabat adalah hari perayaan dan hari beribadah umat Yahudi. Hukum Yahudi melarang penganutnya melakukan segala bentuk melaca atau kerja pada hari Sabat. Untuk mempercepat kematian, penjagal bisa mematahkan kaki korban. Kedua kaki penyamun tersebut dipatahkan, tetapi tidak dengan Nabi Isa karena mereka melihat bahwa dia sudah mati. Kemudian salah satu prajurit menikam perut Nabi Isa hingga keluarlah darah dan air. Ahmad Didat menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah cara Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dengan tidak dipatahkannya tulang Nabi Isa alaihissalam, dia selamat dari kematian. Dinyatakan pula bahwa saat mengalami rasa sakit yang sangat, seseorang akan pingsan. Dalam kasus Nabi Isa alaihissalam yang digantung di kayu salib, aliran darahnya berjalan sangat lambat lantaran posisi tubuhnya. Penikaman yang membuat darah dan air langsung keluar tersebut justru melancarkan kembali sirkulasi darah, teratur kembali. Nabi Isa diangkat ke langit. Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke hadirat Allah atau ke langit, dan ini menjadi pijakan dalam keyakinan kaum muslimin pada umumnya bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit secara jasmania. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Hal tersebut juga dipertegas lagi dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 158, melanjutkan ayat 157 sebelumnya yang membantah bahwa Nabi Isa alaihissalam mati disalib. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Akan tetapi, beberapa kalangan Islam dari kelompok Mu'tazilah dan Syiah yang menyatakan bahwa Nabi Isa hanya diangkat rohnya, tidak bersama tubuhnya, alias raganya telah mati, tetapi rohnya diangkat ke langit. Wallahu a'lam. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai kapan waktu kejadian Nabi Isa AS tersebut diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai waktu diangkatnya Nabi Isa AS ke langit, setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang hal ini. Nabi Isa AS diangkat ke langit setelah peristiwa penyaliban. Alkitab menjelaskan bahwa setelah keluar dari gua tempatnya dibaringkan atau hidup kembali menurut ajaran Kristen, atau sadar dari pingsan atau koma menurut dari koma, Nabi Isa AS menemui beberapa muridnya. Setelah itu, dia diangkat ke langit, disaksikan oleh mereka. Imam Ibnu Katsir sendiri dalam kitab tafsirnya juga menyatakan bahwa Nabi Isa AS diangkat ke langit oleh Allah setelah peristiwa penyaliban di Bukit Golgota. Akan tetapi, pendapat yang lain menyebutkan bahwa Nabi Isa AS diangkat ke langit sebelum peristiwa penyaliban. Injil Barnabas menyatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit tepat sebelum para prajurit menangkapnya. Hal ini disebutkan dalam Encyclopedia of Islam. Dalam pendapat kedua ini, biasanya disebutkan bahwa Nabi Isa kembali turun dan menemui murid-muridnya, kemudian kembali diangkat ke langit. Demikianlah sekelumit tentang tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Isa AS hingga berujung pengejaran dan upaya pembunuhan oleh Bani Israel, serta silang pendapat tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa AS dengan berbagai argumen yang melandasinya. Tapi, bagaimanakah pandangan dan pendapat ulama umat Islam tentang kematian Nabi Isa AS, dan bagaimanakah landasan hujah dari masing-masing klaim atau pandangan tersebut? Insya Allah akan kami bahas pada tayangan video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.